Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 2 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema jangan mencela sunnah jika engkau cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Sahabat Ilmu Teladan Lintas Angkatan Alumni SMA 3 Jakarta. Kita pada kesempatan kali ini membicarakan yang berkaitan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembicaraan ini kaitannya dengan perkara akidah. Pembicaraan ini berkaitan dengan perkara akidah. Jadi kalau kita berbicara tentang agama Islam, ada pembicaraan yang berkaitan dengan akidah. Akidah adalah jazmul qalbi ala tauhidillahi ta'ala wa ma yajibul imanu bihi min ghairi syak. Keyakinan qalbu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang wajib diimani tanpa ada keraguan. Nah, yang kita bicarakan sekarang jangan mencela akidah. Ini berkaitan jangan mencela sunnah maksud saya. Ini berkaitan dengan perkara akidah. Kenapa demikian? Karena sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib diagungkan, dimuliakan, karena dia termasuk daripada syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu
Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda takwa. Dan termasuk syiar-syiar Allah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hurumatullah, hal-hal yang tersuci, hal-hal yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita wajib untuk mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pada kesempatan kali ini kita mempelajari yang berkaitan dengan akidah, yaitu perkara-perkara yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Nah, salah satu yang wajib diyakini oleh seorang muslim adalah yaitu mengagungkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mencela sunnah tersebut. Kemudian perkara yang kedua yang kalau kita belajar tentang syariat Islam, maka kita akan mempelajari tentang perkara ibadat. Perkara ibadat. Ibadat artinya hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Maka ini termasuk daripada ibadat. Nah, itu adalah perkara yang kedua kalau seseorang membicarakan tentang keislaman. Perkara yang ketiga, kalau seseorang membicarakan tentang keislaman adalah yang berkaitan dengan muamalat, hubungan sosial antar sesama muslim, atau bahkan hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya, tidak mesti harus muslim, atau bahkan hubungan antara manusia dengan hewan, atau bahkan hubungan manusia dengan jin, muamalat. Nah, ini dibicarakan di dalam keislaman. Kalau ada orang yang sedang ceramah, maka tidak lepas daripada akidah, ibadah, muamalah, dan satu lagi yaitu adab dan akhlak. Adab adalah ucapan atau perbuatan yang baik-baik yang menunjukkan kepada kebaikan, keislaman seseorang tersebut. Adapun akhlak adalah menunjukkan kepada sifat yang keluar dari diri seseorang tanpa berpikir panjang. Nah, itu adalah perbedaan antara adab dan akhlak. Nah, itulah 4 perkara yang seorang muslim apabila belajar ilmu keislaman, maka dia tidak lepas daripada 4 perkara tersebut. Nah, malam ini kita akan membahas tentang perkara akidah. Akidah yaitu keyakinan yang kokoh dalam hati seorang muslim tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan juga apa saja yang diyakini, apa saja yang wajib diimani oleh seorang muslim tanpa ada keraguan. Nah, termasuk yang wajib diimani adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nah, termasuk daripada konsekuensi bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, sekarang kita ingin bahas sebagaimana yang disebutkan di dalam temanya adalah jangan mencela sunnah jika engkau cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti sebelumnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk daripada konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada siapapun dan apapun adalah termasuk daripada keimanan yang wajib, yang sempurna. Al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang wajib, yang sempurna. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang muslim kalau tidak memiliki al-iman al-kamil al-wajib, keimanan yang sempurna yang wajib, maka diancam dengan neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, salah satu bukti cinta adalah mengagungkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil yang menunjukkan bahwa kita sebagai seorang Muslim wajib untuk mengagungkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Surah Al-Ahzab ayat 36. Tidak sepantasnya bagi seorang beriman, laki-laki atau perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan dari perkara mereka. Apa maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan sebuah perkara, maka mereka tidak punya pilihan lain. Apalagi sampai memilih pilihan mereka sendiri. Tetapi yang ada adalah mereka hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan di dalam hal ini terdapat pengagungan terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla," barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Ayat ini juga memberikan pelajaran tentang pengagungan sunnah, yaitu siapa saja mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia sudah siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya SAW, berarti dia sudah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja mentaati Rasulullah SAW, berarti sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menunjukkan pengagungan terhadap sunnah Rasulullah SAW.
Karena ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakna dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Atau siapa yang mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berarti telah mentaati yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu. Kemudian juga kalau kita perhatikan tentang pengagungan terhadap sunnah. Dalilnya surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya. Mereka akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Fitnah di sini adalah salah satu maknanya, yaitu kesyirikan. Nah, ini termasuk daripada bahaya orang yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan keutamaan dari mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lain juga adalah surat Al-Hujurat ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah angkat suara-suara kalian di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mengeraskan untuknya ucapan sebagaimana kerasnya sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Terhapus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Maka para ikhwah, di Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, "Fahadzara al-mu'minin min hubuti amalin bil jahri li Rasulullah SAW kama yajharu ba'duhum li ba'd." Maka Allah Subhanahu wa taala meningkatkan untuk orang-orang beriman terhapus pahala amal soleh mereka, ya, dengan mereka mengangkat suara yang keras di hadapan Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengangkat suara sebagian di antara sebagian yang lain. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, "Usikum nafsi usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan patuh kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian, maka akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya ajaranku. Dan sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah para khalifah yang terdahulu yang diberi petunjuk sepeninggalku. Haddu alaikum alaiha bin nawadil. Yang artinya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian
perkara yang mengada-ngada, karena sesungguhnya setiap yang mengada-ngada adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang wajibnya mengagungkan sunnah. Kemudian berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bih illa amiltu bihi." Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya, kecuali aku akan mengerjakan. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azir. Dan aku khawatir jika aku lupakan sesuatu dari perkara ini, maka aku akan tergelincir. Nah, ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu takut terhadap dirinya dari penyimpangan jika beliau menyelisih sesuatu dari perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana zaman sekarang yang sebagian orang bermudah-mudah untuk menghina Nabi mereka, perintah-perintahnya, kemudian berbangga diri dengan menyelisihi dan mengolok-olok sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Umar bin Abdul Aziz, "La ara li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah SAW." Yang artinya aku tidak melihat perkataan siapapun disanding dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disunnahkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, sekarang eh, coba perhatikan kisah-kisah berikut atau perkataan-perkataan berikut yang menunjukkan bagaimana para ulama mereka sangat mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau pernah suatu ketika meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, "Ra'aituni kharajtu min kanisah aw alayya zunnar hatta idza sami'tu an Rasulullah SAW haditsan la aqulu bih." Artinya, "Hai fulan, apakah engkau melihat aku dari gereja atau engkau melihat aku memakai gesper yang khusus bagi ahlul kitab? Sehingga jika aku mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW secara baru, maka aku tidak akan mengucapkan." Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para sahabat, para saleh sangat perhatian dengan mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa kisah yang menunjukkan disegerakannya siksa bagi siapa yang mencela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya ingin menjelaskan dulu apa itu sunnah sebentar ya. Sunnah adalah arti yang pertama yaitu sinonim dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Rasul SAW pengertiannya ma'udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qawlin atau fi'lin atau taqririn atau sifatin khuluqiyatin atau khalqiyatin. Apa saja yang disandarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, eh,
perbuatan, adab dan akhlak, maka itu adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau itu adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maksud saya. Dan itulah makna hadis yang sinonim dari sunnah. Di sana ada makna sunnah yang lain, yaitu makna sunnah yang lain adalah seseorang mengerjakan perbuatan bid'ah. Maka ini bertentangan dengan sunnah. Berarti pemahaman yang kedua tentang sunnah adalah kebalikan dari apa namanya? Kebalikan dari bid'ah. Sunnah yang kedua adalah kebalikan dari bid'ah. Nah, makna sunnah yang ketiga adalah eh, teman gandengannya Al-Quran. Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah eh, ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan makna yang ketiga adalah yaitu makna yang keempat maksud saya, yaitu seluruh ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan sunnah. Nah, lalu apa bahayanya orang yang tidak mengagungkan sunnah atau bahkan dalam tahap meremehkan sunnah? Nah, di sini ada beberapa riwayat tentang disegerakannya siksa bagi siapa yang tidak mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali, bahwa ada seorang lelaki yang makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian orang tersebut mengatakan la astati, aku tidak sanggup. Kemudian eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lastata'ta ma mana'ahu illal kibar, yang artinya kamu tidak akan bisa sanggup. Tidak ada yang menahannya kecuali kesombongan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat yang mana ini penyemangat kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa'umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayya." Maka aku diberitahu bahwa ada seorang laki minum dari mulut teko, maka keluarlah hayya, keluarlah ular. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada eh, siksa yang disegerakan bagi yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini khasafallahu bihi al-ard, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Yang artinya, ketika ada seorang lelaki, dia berjalan dengan sombongnya, memakai dua jubahnya, maka Allah Subhanahu wa taala benamkan ia ke dalam tanah. Maka dia berputar-putar dalam tanah tersebut sampai hari kiamat. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu fata, ya Aba Hurairah, hakadha kana yamshi dhalika al-fata alladhi khusiba bih, thumma daraba biyadihi fa'athara 'asra kada yatakassar minha.
Ada seorang pemuda mengatakan, wahai Abu Hurairah, beginikah orang tersebut, pemuda tersebut berjalan yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu memukul tangan dengan tangan. Kemudian eh, hampir saja patah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang lain yaitu an Abdurrahman bin Harmalah قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة. Dari Abdurrahman bin Harmalah, beliau bercerita, telah datang kepada kami seorang laki, telah datang ke seorang laki kepada Sa'id bin Musayyib, ingin eh, berpamitan haji atau umrah. Ingin berpamitan haji atau umrah. Faqala lah, la tabrah hatta tusalli. Lalu Sa'id bin Musayyib berkata, jangan engkau pergi sampai engkau sholat bersama kami. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yakhruju ba'da nidai min al-masjid illa munafiq. Illa rajulun akhrajathu hajah wa huwa yuridu raj'ah. Artinya tidak keluar setelah azan dari masjid kecuali orang munafik. Kecuali seseorang yang mengeluarkan hajatnya, ingin membagikan hajatnya, dan dia tidak ingin kembali. Nah, kemudian eh, orang tersebut mengatakan, Inna ashabi bil harrah. Sesungguhnya sahabat-sahabatku sedang nunggu di sana. Lalu dia keluar dari masjid. Dan masih saja Sa'id bin Musayyib mengingatkannya. Sampai diberitahukan bahwa dia jatuh dari ontanya dan patah pahanya. Dan patah pahanya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahayanya orang yang menghina sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail At-Taimi fi syarhihi li Sahih Muslim. Berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi saat mensyarah hadis, ya, saat mensyarah hadis yang berbunyi, qara'tu fi ba'd al-hikayat anna ba'd al-mubtadi'ah hina sami'a qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduh. Aku telah membaca di dalam beberapa kisah-kisah bahwa sebagian ahli bid'ah ketika mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejananya sampai ia mencucinya. Karena sesungguhnya tidak ketahui dari mana tangga tersebut. Kemudian ada orang yang berkata, "Dzalikal mubtadi'." Ada orang yang ahli bid'ah mengatakan, "Ana adri aina batat yadi." Aku tahu di mana tanganku berada. Batat fil firash. Tanganku berada di atas kasur. Maka disebutkan di dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Maka di waktu pagi ia mendapati tangannya masuk dari duburnya ke sebanyak satu hasta. Masuk dari duburnya sebanyak satu hasta. Kemudian pada yang dirahmati oleh Allah, qala Taimi falyattaqil mar'ul istighfar bis sunan wa mawadhi'it tawqif fanzur kaifa wasala ilaihi
syu'mu fi'lihi. Maka hendaklah seorang berhati-hati untuk meremehkan, merendahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan perkara-perkara yang didiamkan. Maka perhatikanlah bagaimana sampai kepadanya buruknya perkara tersebut. Nah, wa an Abi Yahya As-Saji, diriwayatkan oleh Abu Yahya As-Saji, beliau bercerita, kunna namshi fi aziqqatil Basrah. Kami berjalan di gang-gangnya kota Basrah. Ila babi ba'dil muhaddithin. Karena untuk sebagian kita berjalan, lalu kami berjalan di gang-gangnya penduduk kota Basrah sampai kepada sebuah rumah, apa? Kunna namshi fa azziqatil Basra ila babi ba'dil muhaddithin. Kita berjalan di gang-gang kota Basrah sampai kepada pintu seorang ahli hadis. Fa asra'na al-masya. Lalu kami apa, percepat jalan kami untuk menemui ahli hadis tersebut. Wa ma'ana rajulun majinun muttahamun fi din. Sedangkan bersama kami ada seorang laki yang dituduh di dalam agamanya. Faqala mustahzian. Lalu orang tersebut berkata sambil mengolok-olok, irfa'u arjulakum min ajnihatil malaikah la taksiruha. Yang artinya angkatlah kaki-kaki kalian dan juga apa, kaos kaki. Ya. Maka masih saja orang tersebut di tempatnya sampai ia mendengar dan sampai benar-benar mengakui kesalahan. Malam yazal min maudhi hatta jaffat rijlahu. Masih saja dia di kakinya di situ sampai dia tidak bisa bergerak. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, isnadu hadhihi hikayat kaluj. Syarat cerita ini adalah benar-benar nyata. Karena ia lain, bagaimana yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Di anna ruwataha a'lamu a'im. Karena yang meriwayatkan adalah para imam yang terkenal. Nah, ini contoh bagaimana mencela hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan dapatkan siksaannya segera. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu ada lagi kisah yang disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala dan juga Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata uh, Al-Hafidh Abdul Hafidh, berkata Al-Qadhi Abu Tayyib, Al-Qadhi Abu Tayyib, kunna fi majlis bi Jami' Al-Mansur. Kita sedang duduk-duduk di sebuah masjid Al-Mansur. Faja'a syabun Khurasani. Lalu datanglah dia, sepemuda yang berasal dari Khurasan. Fasa'ala an mas'alatil musarraf. Dia bertanya tentang permasalahan me- menutup puting sapi sehingga susunya banyak dan terlihat otot-ototnya banyak. Fatalaba bid-dalil, lalu syab ini meminta dalil. Hatta istadalla bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
والواردة فيما فيها فقال وكان حنفيا Abu Hurairah غير مقبول hadis. Subhanallah. Yang artinya eh, lalu antara pemuda ini dengan majelis ini mereka saling meminta dalil sampai istadalla bi hadis Abi Hurairah berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ia berkata, wa kana Hanafiyan Abu Hurairah ghaira maqbulul hadis. Abu Hurairah adalah seorang yang tidak diterima hadisnya. Ini untuk menghina ketika mereka meyakini bahwa mereka adalah uh, Hanafi. Ya. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak sempurna ucapan orang tersebut sampai jatuhlah ular yang besar dari atap. Lalu orang-orang pun menjauh, kaget, terperanjat karena ular tersebut. Dan pemuda yang menghina tadi, dia lari. Lalu diikuti oleh ular tadi. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, tub, tub, bertobatlah, bertobatlah. Maka orang tersebut mengatakan, tub, tub, aku pun bertobat. Sampai akhirnya ular tersebut menghilang. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, isnaduha a'immah. Sanad riwayat ini adalah para imam alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada riwayat yang lain. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tahun 665 bahwa ada seorang bernama Qutbuddin Al-Yunini. Qutbuddin Al-Yunini. Beliau mengatakan telah sampai berita kepada kami bahwa seorang lelaki dipanggil Abu Salamah dari daerah Basra atau Busra yang mana di dalamnya kesombongan, kehinaan. Lalu pada saat itu disebutkan di sampingnya dan apa yang akan eh, dan apa yang terdapat di dalamnya berupa keutamaan-keutamaan siwak. Tetap orang ini mengatakan, Wallah la astak illa fil makharj. Demi Allah, aku tidak akan bersiwak kecuali di dubur. Maka kemudian dia ambil siwak, lalu diletakkan di dalam duburnya. Kemudian setelah 9 bulan, dia merasakan 9 bulan tersebut, maka akhirnya dia eh, mengeluarkan apa yang dia hamil di dalam perutnya. Padahal dia laki-laki. Dia mengeluarkan anak laki-laki, tetapi bentuknya seperti tikus, punya 4 kaki. Dan kepalanya seperti kepala ikan. Nah ini gara-gara apa namanya menghina siwak, menghina siwak. Jadi kalau saya ringkas, yang pertama orang menghina ucapan makan dengan tangan kanan. Maka akhirnya dia tidak bisa mengangkat makanan tersebut lagi. Yang kedua, orang tidak taat, ya, dilarang untuk minum dari mulut teko, dia malah minum dari mulut teko. Maka akhirnya yang keluar adalah ular. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjalan dengan sombong, congkak. Padahal sunnah Rasulullah SAW tidak demikian. Maka dia akan dibenamkan oleh Allah berputar-putar di tanah tersebut.
Yang keempat adalah tidak keluar dari masjid setelah azan. Yang mengeluarkan adalah orang-orang munafik. Kemudian yang kelima, yaitu tentang bangun tidur. Harus membasuh kedua telapak tangan. Orang tersebut mengatakan, saya tahu di mana tangan berada, yaitu di atas kasur. Maka pada saat itu dia tidur, lalu pada waktu paginya dia mendapati tangannya masuk setengah, ya, ke dalam buburnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah menghina hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya juga adalah eh, Abu Salamah, dia menghina siwak. Akhirnya dia bersiwak pada duburnya dan dia hamil. Ya, dia hamil, kemudian mengeluarkan anak laki-laki, tetapi seperti tikus. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, itu dulu kira-kira yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Baik, Ustaz. Jazakallah khair untuk kajiannya. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat lakukan dapat diketik di kolom chat atau raise hand dan bertanya langsung. Diharapkan pertanyaan berkesesuaian dengan kajian pada hari ini. Baik, Ustaz. Eh, Terkait pada kajian hari ini, Ustaz, kan antum menyampaikan bahwa bukti-bukti fakta bahwa ada yang menghina sunnah, terus kemudian terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia gitu, Ustaz. Tapi Nah, pada saat ini begitu banyak eh, apa namanya artis, selebgram dan lain-lainnya itu yang tidak hanya menghina, seakan-akan menantang, Ustaz. Tetapi apa ini fitnah atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kenapa kok Bismillah, mereka tidak? Alhamdulillah. Ya, nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum Nabi Lut, kaum Nabi Lut maksud saya, maka itu adalah hukuman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah setiap yang berlaku sebagaimana kaum Nabi Lut langsung mendapatkan hukuman seperti itu? Langsung mendapatkan hukuman seperti itu. Maka jawabannya tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin sebagai seorang muslim bahwa yang menghina sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan kesegeraan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, eh, seorang yang menghina sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam lalu dibiarkan atau terkesan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikhawatirkan dia adalah termasuk dari istidraj, yaitu mengulur-ngulur waktu agar semakin besar dosanya, semakin besar siksanya. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa'alam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dicintainya padahal dia bermaksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj artinya penguluran waktu untuk disiksa. Hatta idza farihu bima atau sampai jika mereka eh, gembira dengan apa yang diberikan, ya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Gembira dengan apa yang diberikan, maka kami cabut nyawanya tiba-tiba. Ini bukan hanya urusan kerugian di dunia, tapi juga kerugian di akhirat.
Wallahu alam. Nah, Baik, baik, Ustaz. Jazakallah khair untuk jawabannya, Ustaz. Baik kakak-kakak semuanya bisa, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dapat melakukan raise hand, Kak Riza atau Kak Nila. Eh, Baik Ustaz. Eh, Terkait dengan sunnah ini Ustaz, kan begitu banyak Ustaz. Kita mengetahui mengenai, kita mengkaji kitab ini kan, kita mempelajari sunnah ini kan begitu banyak Ustaz. Sunnah-sunnah beliau. Eh, nah ini apakah memang berlaku general, artinya semuanya, atau bagaimana Ustaz, akan azab ini, azab atau apa ini Ustaz yang kita bisa sampaikan Ustaz? baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya adalah semua yang berkaitan dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak, maka tidak boleh kita untuk mengolok-olok, merendahkan, meremehkan, ataupun mengatakan ini tidak relevan dengan zaman, ini khusus hanya di tanah Arab dan seterusnya. Maka tidak demikian. Ya, seluruhnya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu wajib untuk dimuliakan, diagungkan. Nah, kemudian hukuman, apakah ini disebut hukuman ataukah disebut sebagai bentuk peringatan? Maka jawabannya sama saja, peringatan untuk dihukum atau hukuman untuk diperingatkan. Ya, hukuman untuk sebagai peringatan bagi orang-orang yang menghina sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Baik Ustaz. Eh, karena ada ada yang kita perlu perjelas lagi nih Ustaz. Karena ada apa ya, oknum-oknum tertentu yang mengolok-olok seakan-akan yang seperti yang antum bilang, agama ini agama Arab, kemudian apa namanya, Anda lihat apa namanya, ya, hinaan-hinaan terhadap orang Arab gitu. Dibilang onta lah, apalah gitu kan. Kita ngelihatnya tuh kadang-kadang risih atau gimana. Bagaimana Ustadz menyikapinya Ustadz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, menyikapinya yang pertama adalah jangan duduk bersama orang seperti ini. Allah berfirman, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta idza yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a." Dan telah diturunkan atas kalian Al-Qur'an, eh, kemudian dihinakan Al-Quran tersebut, diolok-olok Al-Quran tersebut, maka janganlah kalian duduk bersama. Akan tetapi duduklah eh, bersama mereka setelah mereka membicarakan pembicaraan lain. Kalau tidak, kalian akan seperti mereka. Nah, jadi Baik itu Ustadz. sikap pertama. Itu sikap pertama. Sikap yang kedua adalah membantah yang menghinakan sunnah Rasul SAW, dibantah secara ilmiah, jangan secara caci maki. Ya. Yang ketiga adalah mendoakan apabila ada orang yang menghinakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat ya, sunnah ini bukan hanya sekedar urusan jenggot, tidak isbal, bercadar, berjilbab lebar. Bukan. Sunnah tersebut seluruh ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu alam. Baik Ustadz. Kakak-kakak, apa ada yang mau ditanyakan? Eh, Sepertinya smooth nih. Masya Allah. Ini mungkin karena malam ini. Kami biasa kajian pagi atau siang Ustadz. Oh iya. Iya, kami satu bulan itu ada dua kajian mengenai kitab, kitab Hadis Arba'in sama kitab Akidah dari Imam Tamimi. Kemudian ada juga mengenai tematik. Nah ini tematik seperti kajian pada hari ini Ustaz. Alhamdulillah nih ada juga.
yang bertanya Ustaz. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ada sebagian bahkan umat Islam sendiri mengenai sunnah Nabi malam Jumat seakan-akan menggiring opini kejelekan bahkan bully. Mohon penjelasannya ya, Sukron. Maksudnya gimana, Sun? Maksudnya gimana? Biasanya ini saat kalau malam Jumat tuh apa namanya sunnah Nabi gitu saat. Oh, oh itu, ya, 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 Jadi ya, 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 seakan-akan ya. merendahkan saat. Oke. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gini, mereka tidak ingin merendahkan, akan tetapi mereka hanya ingin menganggap bahwa menggauli istri adalah termasuk daripada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka memakai istilah seperti itu. Jadi saya melihatnya tidak ada penghinaan di situ ya. Akan tetapi mungkin kurang tepat saja untuk memakainya seperti itu. Ya. Jadi memang apakah ada dalil tentang berjima pada malam Jumat? Ya. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang khusus di dalam syariat Islam yang menunjukkan dianjurkannya untuk berjima. Laki-laki menggauli istrinya pada malam Jumat secara khusus. Apalagi ada pahala yang berlipat sebagaimana dijanjikan. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat dianjurkan menggauli istri pada hari Jumat berdasarkan riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ightasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badana." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu dia mandi junub kemudian dia dia pergi, maka maksudnya pergi ke masjid seakan-akan dia mengorbankan onta. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi junub, maknanya adalah ghuslan ka ghusl janabah fi sifah. Mandi seperti orang mandi besar. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada dalil tentang disyariatkannya untuk malam Jumat harus bergaul. Nah, wallahu alam. Saya Ustaz. Eh, Kak Reno, sepertinya pertanyaan terpotong. Mau bertanya langsung atau gimana, Kak Reno? Sudah Eh, ada itu. sudah ada, cuman terpotong, Ustaz. Ada Afwan, di ini bawahnya kami. lagi. Oh, ada lagi. Oh, oke. Eh, Kalau kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misal melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, akan dibangunkan rumah di surga. Bagaimana jika melaksanakan sholat rawatibnya tidak terpenuhi setiap hari? Kadang dilakukan, kadang ditinggal. Apakah masih mendapatkan fadilah atau harus terus-menerus, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Dalilnya, jawabannya adalah ada pada dalil. Rasulullah SAW bersabda, "Man thabara ala thinta asyrata raka'ah minas sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah. Arba'i raka'at qabla dhuhr, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isya, wa raka'ataini qabla al-fajr." Artinya barang siapa yang sabara itu selalu mengerjakan 12 rakaat dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah dalam surga.
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, Baik, Ustaz. Berarti ini harus terus-menerus atau jika kalau ada kan ada bahasanya tuh anak lupa. Eh, Jika kalau terlupa gitu karena sudah niatnya terus-menerus maka tetap dianggap telah begini, melakukannya ya Ustaz. Nah, begini. Hadis yang berbunyi man sabara, ya, barang siapa yang bersabar atas 12 rakaat. Nah, di eh, diharapkan siapa yang sholat 12 rakaat maka dia mendapatkan sebuah rumah dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa harus terus-menerus, tidak bisa terputus apalagi akibat hal yang tidak bermanfaat. Wallahu alam. saya Ustaz. Eh, Baik kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau Atau cukup? atau resem atau cukup? Wah, ini ditanyain cukup langsung muncul ini. Oh, terima kasih Ustaz. Baik. Eh, Sepertinya sudah pada insya Allah kita berjumpa lagi ya kalau misalkan ada kesempatan ya Ustaz. Insya Allah. Mohon, Kalau lebih semangat pagi nanti kita lihat waktu pagi ya. Masya Allah. Saya Ustaz. Tapi kalau pagi Jazakallah. kan biasanya baca kitab ya kita nanti yang tematik aja karena biar Baik, yang baca kitab tetap aja. baik Ustaz. Jazakallah khair untuk kajiannya pada hari ini. Mungkin Ustaz bisa tutup kajiannya pada hari ini Baik, dengan doa kafaratul majelis. kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.